Selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Primal Vernia. Inilah kabar Sumatera. Ya, sejak tanggal 1 Mei KPU Sumatera Utara resmi membuka pendaftaran bakal calon DPD dan DPRD. Meski begitu, para bacalek yang mendaftar ke KPU Sumatera Utara masih sepi. Hingga hari ke-8 sejak dibukanya pendaftaran bacalon DPD RI dan DPRD Sumatera Utara oleh KPU Sumut, baru 8 orang dari bacalon DPD RI yang mendaftarkan diri dari total 22 bacalon yang nantinya bertarung di daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara. Sementara untuk bacalek DPRD Sumatera Utara yang didaftarkan oleh partai, belum ada satupun partai yang mendaftarkannya untuk menjadi calon legislatif di pemilu 2024. Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin menyebut diperkirakan pendaftaran bacalek DPRD Sumatera Utara yang dilakukan oleh partai akan mulai mendaftarkan diri pada pekan depan. Pelaksanaan pencalonan ini dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei. Sampai sekarang ini sudah ada 6 bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU Provinsi. Sedangkan untuk partai politik sampai sekarang ini belum ada. Hingga hari Senin kemarin untuk bacalek yang diusung partai politik masih nihil melakukan pendaftaran resmi ke KPU Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Ya, hujan disertai badai yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat memakan korban. Seorang pengendara ojek online tewas tertimpa pohon. Aparat gabungan BPBD TNI Polri beserta masyarakat berusaha mengevakuasi korban yang tertimpa pohon besar di Jalan Sampang 4 Ranah, Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat. Evakuasi cukup terkendala karena diameter pohon kedondong yang tumbang ini cukup besar dan beranting banyak. Korban berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun jiwanya tidak tertolong. Polisi berhasil menangkap sepasang kekasih yang merupakan bandar narkoba di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 100 butir pil ekstasi yang siap edar. Inilah detik-detik penangkapan sepasang kekasih ketika sedang melakukan transaksi penjualan narkoba jenis ekstasi di kawasan Desa Tanah Abang, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan warga karena adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 100 butir pil ekstasi dalam bungkusan plastik untuk siap edar. Mengamankan 2 orang laki-laki dan perempuan atau 2 sejoli yang membawa ekstasi sebanyak 100 butir. Apa pasal yang dikenakan dan tuntutannya? Untuk sementara kita kenakan pasal 114 ayat 2, subsidi 112 ayat 2 yang ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 112 KUHP Junto 114 KUHP dan diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan segera kembali sesaat lagi.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa akhirnya divonis penjara seumur hidup. Majelis Hakim menyatakan bahwa Teddy terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yakni sabu seberat 5 kg. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya memvonis Teddy Minahasa dengan hukuman penjara seumur hidup. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Hakim Ketua John Sarman Saragih mengatakan, bukti-bukti di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Teddy Minahasa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
Setelah persidangan, kuasa hukum Teddy Minahasa Hotman Paris Hutapea mengaku pihaknya akan mengajukan banding atas vonis hakim tersebut. Puluhan kasus narkoba di negeri ini, termasuk di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau bukti narkobanya kurang lebih 5 kg lebih, vonisnya selalu di bawah 20 tahun. Sudah saya sebutkan itu berkali-kali dalam pembelaan. Nggak ada kasus narkoba untuk 5 kg di negeri ini yang divonis hukuman mati atau seumur hidup. Semuanya rata-rata 20 tahun. Nah ini kenapa? Dengan vonis Teddy Minahasa dan sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota Polri, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah berharap Polri segera harus melakukan perbaikan. Khusus untuk ini aparat penegak hukum itu ketika melakukan pelanggaran hukum itu diberikan hukuman yang lebih berat gitu, sehingga masyarakat menginginkan ada perubahan perilaku, perubahan paradigma maupun perubahan cara pandang terhadap kasus-kasus yang dialami oleh para anggota Polri, Mas. Teddy Minahasa sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Teddy dinilai bersalah telah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ahli hukum tata negara menilai bahwa perubahan sistem pemilu saat ini tidak tepat dilakukan setelah proses atau tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sidang hari ini dihadirkan dua saksi ahli yang menilai bahwa gugatan tentang perubahan sistem pemilu saat ini tidak tepat dilakukan. Ahli hukum Charles Simabura menilai perubahan sistem pemilu ketiga tahapan pemilu sudah mulai berjalan, berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemilu 2024. Sementara ahli hukum Firman Nur menilai perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup bukanlah solusi satu-satunya untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia. Terima kasih, ahli. Selanjutnya. Bukan tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan terganggu, apalagi pada saat ahli menyampaikan keterangan dalam sidang mahkamah yang mulia ini. Tahapan pemilu sudah memasuki salah satu tahapan paling krusial, yaitu pencalonan anggota DPR, DPRD dan provinsi, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang menurut tahapan akan diumumkan oleh KPU pencalonan anggota legislatif tersebut mulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei nanti. Apabila perubahan sistem pemilu dilakukan dalam hal tahapan telah dimulai, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dapat dipastikan sulit untuk dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana Wijayanto, untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimiliki usai gaya hedonnya di media sosial viral disorot netizen. Usai menjalani pemeriksaan KPK, Reihana bergegas langsung meninggalkan gedung KPK dengan kendaraan minibus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari ini memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana Wijayanto, untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimiliki usai gaya hidup hedon yang sempat ia pamerkan di media sosial viral dan menjadi sorotan publik. Reihana tiba di gedung KPK pukul 8:15 menit. Ia datang tanpa didampingi siapapun. Bu, ini periksa apa, Bu? Sehat, Bu. Ya, sehat, alhamdulillah. Bu, apa aja, Bu, bahan hari ini, Bu? Ini bawa apa aja, Bu?
Juru bicara pencegahan KPK, Ipi Mariati menyatakan pemanggilan terhadap Reyhana Wijayanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, adalah untuk meminta pertanggungjawaban serta klarifikasi harta kekayaan yang dimilikinya. Mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait dengan permintaan klarifikasi LHKPN. Kami mengapresiasi yang bersangkutan telah memenuhi undangan dengan hadir sendiri secara langsung di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8. Pemanggilan Reyhana oleh KPK karena dinilai adanya kejanggalan dari kepemilikan harta yang menurut KPK terlalu sedikit jika dibandingkan dengan profil juga gaya hidup Reyhana. Reyhana menjalani pemeriksaan klarifikasi soal harta kekayaannya selama kurang lebih 3,5 jam oleh KPK, mulai dari pukul 9 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Reyhana tampak enggan menjawab pertanyaan awak media saat keluar dari gedung KPK. Bu, klarifikasinya nanti akan berlanjut atau seperti apa nih Bu? Atau nanti tanyakan ke dalam ya. Oke, tapi kalau yang diklarifikasi apa aja nih berarti? Maaf ya, tanyakan ke dalam. Bu, alisnya kayak sehari ini Bu. Usai menjalani pemeriksaan, Reyhana memilih langsung meninggalkan gedung KPK dengan kendaraan minibus warna abu-abu. Beberapa waktu lalu, gaya hidup mewah Reyhana yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun atau selama 3 periode masa kepemimpinan Gubernur Lampung menjadi sorotan hangat publik. Dari Jakarta, Gita Iha, Samsudin, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo telah menaikkan surat Presiden Surpres tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menko Polhukam, Menkumham, Jaksa Agung hingga Kapolri ditunjuk oleh Presiden untuk mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memasuki babak baru. Presiden Joko Widodo telah menaikkan surat Presiden atau Surpres agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di DPR. Selain Surpres, Presiden juga mengeluarkan surat tugas yang berisi pejabat-pejabat pemerintah untuk menindaklanjuti urgensi aturan ini. Presiden Jokowi mendesak DPR selesaikan RUU Perampasan Aset. Kita terus mendorong agar RUU Perampasan Aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya untuk terbitkan Surpres secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Keberadaan aturan ini memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk merampas aset para koruptor yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Undang-Undang Perampasan Aset memungkinkan untuk memiskinkan para koruptor. Jadi saudara, perdebatan tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, titiknya sekarang Presiden sudah secara resmi mengajukan ke DPR melalui 2 surat. Tanggal 4 Mei tahun 2023, mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah bisa mulai dibahas agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana dan terutama koruptor. Itu kan koruptor itu hanya takut miskin, bukan takut dihukum. Kalau ada undang-undang perampasan aset ini, insya Allah. Perkiraannya proses itunya berapa lama Pak untuk selesai? Tidak bisa diperkirakan, kadang-kala undang-undang itu bisa 2 minggu selesai, tapi kadang-kala berbulan-bulan, kadang-kala sampai 2 tahun. Sementara itu, pengamat hukum pidana Heri Firmansyah menegaskan, RUU Perampasan Aset dibutuhkan segera untuk mengusut kejahatan kerah putih. Saya rasa RUU Perampasan Aset ini sudah urgently required ya, untuk menjadi atau disahkan menjadi undang-undang. Karena dalam konteks ini kalau kita lihat kejahatan saat ini, white collar crime, kejahatan kerah putih, yang kemudian kita bicara tentang kerugian keuangan negara di dalamnya, maka tracing aset terkait dengan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara itu menjadi penting
Dan formula utamanya harusnya memang didasari dari alas hukumnya adanya undang-undang terkaitnya. Jadi nggak mungkin ada penegakan hukum tanpa adanya undang-undang. Ini kan akan mencederai asas legalitas dalam hukum pidana. Akankah RUU perampasan aset bisa selesai dibahas oleh DPR periode sekarang? Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Lalu kenapa pembahasan RUU perampasan aset terkesan dianaktirikan? Adakah pihak yang merasa dirugikan kalau aturan ini sudah disahkan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren!
Kembali lagi di kabar Sumatera, pemirsa, sepasang kekasih mencuri 3 ekor sapi di Bengkulu. Uang hasil pencurian dipakai untuk mengontrak rumah. Sepasang kekasih diringkus Polsek Kampung Melayu di Kelurahan Pematang, Gubernur Kota Bengkulu. Keduanya bekerja sama mencuri 3 ekor sapi. Polisi mengamankan 1 ekor sapi curian yang belum terjual. Modusnya, malam hari mereka berkeliling mencari sasaran, lalu sapi diangkut menggunakan mobil pickup. Sapi curian dijual dan uangnya digunakan untuk mengontrak rumah, membeli mobil, dan untuk liburan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah sapi tersebut berhasil dicuri, itu dijual, ya kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Salah satunya untuk kontrak rumah, kemudian keperluan hidup lainnya. Dalam pemeriksaan terungkap, sepasang kekasih ini ternyata masing-masing telah berkeluarga. Rupanya keduanya berselingkuh, lalu bekerja sama mencuri untuk hidup bersama. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Cuaca panas yang terjadi belakangan membuat warga di Mulaboh, Aceh Barat ramai-ramai membeli pendingin ruangan dan kipas angin. Sementara Satgas Kebakaran Hutan di wilayah Jambi harus melakukan tindakan modifikasi cuaca guna mencegah kebakaran lahan dan juga hutan gambut. Cuaca panas yang melanda Indonesia membuat warga Mulaboh, Aceh Barat ramai-ramai membeli pendingin ruangan atau air conditioner dan kipas angin. Hal ini langsung berdampak terhadap keuntungan para pedagang. Para pedagang mengaku permintaan pendingin ruangan dan kipas angin kini meningkat. Setiap harinya 15 hingga 20 AC dan kipas angin terjual. Para pedagang mengaku peningkatan omset penjualan AC dan kipas angin kini mencapai 100%. Di Jambi, tim Satgas Kahutla mulai melakukan tindakan modifikasi cuaca dengan hujan buatan. 3.000 ton garam sudah dipersiapkan untuk modifikasi cuaca dan 800 ton garam sudah ditaburkan pada kelompok awan yang potensial mengandung uap air di kawasan lahan hutan gambut tersebut. Garam yang ditaburkan ini diangkut menggunakan pesawat terbang milik TNI Angkatan Udara. Dengan melakukan upaya modifikasi cuaca hujan buatan tersebut, cuaca panas yang bisa menimbulkan titik api pada lahan hutan gambut dapat dicegah sedini mungkin. Tim TV One mengabarkan. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Prima Alverdia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.